Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Arisma. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Pembagiannya bisa digambarkan sebagaimana berikut ini. Sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat. Kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil, yaitu kata. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem. Contohnya menanamkan, metanamkan. Bisa juga hanya terdiri atas satu morfem. Misalnya rumah, kursi, selamat, eksekusi. Morfem santing. Secara singkat, morfem merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Meskipun begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Terdapat beberapa jenis morfem dalam bahasa. Pengklasifikasian jenis morfem ini dibagi dalam beberapa kriteria. Misalnya jenis morfem berdasarkan kriteria kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, satuan terkecil dari kata ini terdapat diklasifikasikan lagi atas morfem bebas, yaitu morfem yang dapat terdiri dari sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain. Atau dengan kata lain, morfem ini menjadi satuan kata sendiri. Misalnya kata tas, di, pergi, dan cantik dalam bahasa Indonesia. Morfem lain yang merupakan bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa direkatkan pada morfem lain. Misalnya morfem bebas, yaitu morfem terikat. Bentuk ini kerap kali dikenal sebagai afiks karena morfem ini bukanlah kata, akan tetapi merupakan sebagian dari kata. Sebagai contoh, morfem me, di, pe, an. Proses morfologi santing selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata, atau bisa juga disebut sebagai proses morfologi. Pembentukan kata bisa dilakukan melalui beberapa proses. Di antaranya adalah penciptaan kata baru. Biasanya kata tersebut muncul dari suatu produk di pasar, lalu digunakan untuk mengacu pada produk lain yang serupa. Misalnya kata aqua, untuk mengacu pada air minum kemasan lain. Proses morfologi lainnya adalah peminjaman kata, yaitu peminjam kata dari bahasa lain. Misalnya kata sofa yang berasal dari bahasa Arab. Proses lainnya adalah kata majemuk, yaitu proses pembentukan kata dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Misalnya kata meja hijau, dan proses lain yang merupakan proses pembentukan kata yang kerap digunakan adalah yaitu proses penambahan morfem terikat dan morfem bebas untuk penambahan makna leksikal atau gramatikal. Komponen proses morfologi santing terdapat 4 komponen dalam proses pembentukan kata. Komponen yang pertama adalah bentuk dasar dari kata tersebut. Sebagai contoh kata kumpul. Selanjutnya ada komponen afiksasi dan reduplikasi. Makna gramatikal dan kata atau hasil
dari proses morfologi adalah komponen lainnya dalam bentuk morfologi.